Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang materi konsep jual beli dan riba dalam Al-Quran dan Hadis. Kelompok kami yang beranggotakan: 1. Saya sendiri Nur Hidayah dengan NIM 2020610082. Yang kedua, Siti Rizkia Nurul Hilma dengan NIM 2020610087. Yang ketiga, Afrodita Nur Tri Amanda dengan NIM 2020610093. Materi yang akan kita bahas adalah jual beli, riba, dan perbedaan jual beli dan riba. Jual beli. Pengertian dari jual beli adalah saling tukar menukar antara benda dengan harta benda atau harta benda dengan uang, ataupun saling memberikan sesuatu pada pihak lain dengan menerima imbalan terhadap benda tersebut dengan menggunakan transaksi yang didasari saling ridho yang dilakukan secara umum. Dasar hukum jual beli dari Al-Quran. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 dan Quran Surat An-Nisa ayat 29. Dari hadis riwayat Al-Bazzar dan disahihkan oleh Al-Hakim, dan hadis riwayat Muslim. Hukum jual beli adalah jaiz atau boleh, namun tidak menutup kemungkinan perubahan status jual beli itu sendiri. Semuanya tergantung pada terpenuhi atau tidaknya syarat rukun jual beli. Rukun dan syarat jual beli. Rukun jual beli: 1. Adanya penjual dan pembeli. 2. Adanya barang yang diperjualbelikan. 3. Sigot atau kalimat ijab kabul. Syarat jual beli: al-mutaqidain atau penjual dan pembeli. Syaratnya: 1. Balai. 2. Tidak pemborosan. 3. Dengan kehendak sendiri atau bukan paksaan. Syarat untuk barang yang diperjualbelikan: 1. Barang bersih. 2. Dapat dimanfaatkan. 3. Milik orang yang melakukan akad. Sigot atau lafaz ijab kabul: 1. Pernyataan untuk mengikat diri atau pernyataan akad. 2. Pihak-pihak yang berakad. 3. Objek akad. 4. Tujuan akad. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Materi selanjutnya adalah macam-macam jual beli. Jual beli dibagi menjadi dua, yaitu jual beli sahih dan jual beli yang batal atau fasid. Yang pertama, jual beli sahih. Jual beli sahih yaitu apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan, bukan milik orang lain, dan tidak tergantung pada hak hiyar lagi. Hal-hal yang menggugurkan kebolehan atau kesahan jual beli pada umumnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyakiti si penjual. Yang kedua, menyempitkan gerakan pasar. Dan yang ketiga adalah merusak ketentuan umum. Yang kedua, jual beli yang batal atau fasid. Jual beli yang batal adalah apabila salah satu rukunnya dan syaratnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyaratkan. Jual beli yang batal ini banyak macam dan jenisnya. Di antaranya, yang pertama, jual beli buah yang belum muncul di pohon. Yang kedua, menjual barang yang tidak bisa diserahkan pada pembeli. Yang ketiga, jual beli yang mengandung unsur penipuan. Dan yang keempat, jual beli takaran dalam Islam. Materi selanjutnya adalah riba. Yang pertama, pengertian riba. Riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam. Selanjutnya adalah dasar hukum riba. Terdapat dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 130 dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 276 dan 278. Allah menyatakan riba itu menyebabkan kurangnya harta dan tidak berkembangnya harta, sedangkan sedekah merupakan sebaliknya, yakni dapat menyebabkan
berkembangnya dan berkembangnya harta. Yang perlu digarisbawahi adalah bahwa jual beli tidak sama dengan riba. Oleh karenanya, menjadi sangat penting untuk dapat membedakan antara riba dan perdagangan biasa. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Afrodita. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis riba. Riba dibagi menjadi dua. Yang pertama, riba akibat hutang piutang, dan yang kedua, riba akibat jual beli. Riba akibat hutang piutang adalah suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan kepada yang berhutang atau muktarid. Riba ini dibagi menjadi dua, yaitu riba qard atau suatu manfaat atau tingkat kelebihan yang disyaratkan terhadap yang berhutang, dan yang kedua riba jahiliyah atau hutang yang dibayar lebih dari pokoknya karena peminjam tidak dapat melunasi sesuai waktu yang ditentukan. Yang kedua, riba akibat jual beli. Riba ini merupakan pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, dan barang yang dipertukarkan tersebut merupakan barang ribawi. Riba ini dibagi menjadi dua, riba fadl atau pertukaran antar barang sejenis dengan kadar yang berbeda. Yang kedua, riba nasi'ah atau penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Cara menghindari riba. Dalam hal ini terdapat dua situasi. Yang pertama, dalam jual beli. Dalam jual beli terdapat syarat agar jual beli tersebut tidak terjadi riba. Yang pertama, serupa timbangan dan banyaknya. Yang kedua, tunai. Dan yang ketiga, terima dalam akad atau ijab qabul sebelum meninggalkan majelis akad. Yang kedua, dalam kehidupan sosial. Terdapat beberapa cara agar tidak terjadi riba saat bersosialisasi dengan masyarakat. Yang pertama, membiasakan hidup sederhana. Yang kedua, menghindari kebiasaan berhutang. Yang ketiga, bekerjalah dengan bersungguh-sungguh agar dapat mencukupi kebutuhan hidup. Yang keempat, bekerja sama dengan bank yang dikelola berdasarkan syariat Islam. Perbedaan jual beli dan riba. Terdapat beberapa perbedaan antara jual beli dan riba. Yang pertama, orang yang melakukan transaksi jual beli, mereka melakukan usaha real atau kerja secara fisik. Berbeda dengan riba, hampir tidak ada usaha real di dalamnya. Yang kedua, orang yang melakukan jual beli, mereka menanggung semua potensi kerugian yang ada dalam tahapan usahanya. Berbeda dengan riba, tidak ada resiko atau selalu dalam posisi aman. Yang ketiga, jual beli berbasis pada penyediaan barang atau jasa, sementara riba berbasis pada permainan uang. Yang keempat, jual beli membangun perekonomian di masyarakat, sementara riba mengajarkan masyarakat untuk menjadi pemalas karena uang yang bekerja. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.